wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfalah Fadilah Makrus, mahasiswi semester 6 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, berdirinya saya di sini selaku moderator. Kami akan membacakan CV dari kedua pemateri yang sangat spektakuler ini. Oke, yang pertama ada Kak Ahmad Ferry Ridho dan yang kedua ada Kak Sukofa Hilda Bayhaki. Oke, yang pertama, nama Ahmad Ferry Ridho, tempat tanggal lahir Tulungagung 18 Januari 2001. Alamat Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Riwayat pendidikan SDN 1 Bendo, SMPN 1 Kauman, dan MAN 1 Tulungagung. Yang kedua, nama Sukofa Hilda Bayhaki, tempat tanggal lahir Madiun 15 September 2003. Alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Riwayat pendidikan SD Tanjung Sari 1, MTS Darul Hikmah, SMK Al-Fatahiyah. Oke, tema kita pada kajian hari ini adalah zaman sekarang masih belum punya gandengan. Nah, teman-teman, sekarang dapat kita jumpai di mana? Di kampus, di kafe, di angkringan, bahkan di semua tempat wisata itu ada banyak cowok dan cewek itu bergandengan, berdua-duaan dan bahkan bermesraan. Itu kita harus husnudon ya teman-teman, bahwasanya itu sudah menikah. Tapi kalau misalkan itu belum menikah, gimana dong? Gimana hukumnya? Mari kita simak penjelasannya. Oke, sekarang saya di sini bersama kedua pemateri yang sangat spektakuler. Mari kita dengar penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyikapi dari pertanyaan moderator tadi, bahwasanya apa sih hukumnya mahasiswa yang suka pacaran atau berdua-duaan di luar sana? Jika kita melihat makna dari pacaran itu adalah suatu tindakan yang kita tujuan kita untuk mengenal lawan jenis kita, maka itu sah-sah saja selagi tidak melewati dengan batas, selagi tidak melewati batas. Betul. Baru betul. Tetapi kalau kita memaknai istilah pacaran itu dengan suatu tindakan yang melewati batas seperti yang dicontohkan tadi, sampai berpegangan tangan, bermesraan, maka itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang lebih parah lagi ketika sekarang ini jadi gambyo ketika memaknai kata pacaran dan ta'aruf. Jadi banyak di luar sana yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah ta'aruf, tidak pacaran. Sedangkan tindakan yang mereka lakukan adalah melewati batas, yaitu mengenal lawan jenisnya, tidak hanya mengenal bagaimana sikap atau perilaku atau melihat lawan jenisnya, tetapi sampai melakukan hal-hal yang di luar batas, yaitu bermesraan atau berpegangan tangan. Bahkan sekarang ini ya banyak mahasiswa yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Maksudnya kita mencari tempat untuk bermesraan itu sulit. Arepe mau ke suatu kafe tapi kok banyak orang, mau dibawa ke rumah tapi kok ada orang tua. Jadi banyak mahasiswa itu yang bermesraan ketika mereka naik motor. Jadi ketika naik motor bergoncengan
terus banyak yang berpelukan ketika naik motor. Jadi kita harus bisa membedakan apa sih makna dari pacaran itu. Kalau tindakan mereka melewati batas, maka tindakan itu tidak dibenarkan secara syariat. Tetapi kalau tindakan mereka hanya sekedar mengenal siapa sih si A, perempuan A itu siapa sih? Nah, kalau sekedar mengenal maka itu diperbolehkan saja. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwasanya yang pertama, pacaran itu haram karena sudah dijelaskan dalam Islam bahwasanya kita tidak boleh pacaran. Nah, terus gimana kalau misalkan kita ingin mengenal calon kita? Jawabannya adalah melalui orang ketiga. Nggak boleh kita langsung nanya-nanya ke dia kayak gitu. Nanya-nanya itu apa hubungannya, apa tujuannya kayak gitu loh. Jadi kita harus melalui perantara yang dinamakan ta'aruf. Jadi zaman sekarang kita telah menjumpai banyak sekali kasus-kasus di mana hamil di luar nikah, di mana penculikan semakin merajalela dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya ya udah mending nikah aja. Tapi juga banyak pendapat yang bilang bahwasannya pernikahan dini itu kan marak ya di mana-mana. Kan juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi gimana nih pendapat para pemateri kita? Langsung aja kita tanya kepada Kak Bayhaqi. Oke, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan dari pertanyaan tadi, bahwasanya pernikahan dini itu sangat diperbolehkan pada zaman sekarang karena telah saya jumpai banyak ini remaja atau masih di bawah saya lah atau bocil. Z U K I. Baca. Helm. Nah, itu kebanyakan sudah hamil di luar nikah. Nah, itu yang sangat bahaya pada akhir zaman ini. Banyak juga bencana yang terjadi gara-gara yaitu bisa jadi itu disebabkan karena itu pernikahan hamil di luar nikah tersebut. Nah, maka dari itu pada zaman ini diperbolehkan atau bahkan diharuskan, nggak apa-apa itu dilakukan pernikahan dini agar supaya terhindar dari perbuatan zina. Kalau saya sendiri itu, jika saya sudah ada calonnya itu, saya mau juga itu pernikahan dini itu. Karena apa? Lah enak bukan? Kemana-mana kita bisa berduaan tanpa ada rasa dosa. Iya. Apalagi ketika liburan ke pantai, nonton bioskop, lah itu berduaan kan, wah, sebuah rahmat dari Tuhan itu namanya. Nah, adapun sedikit kelebihan maupun kekurangan dari pernikahan dini tersebut. Yang pertama, hal-hal positif dari pernikahan dini itu yaitu menghindari dari perbuatan zina tersebut. Kemudian untuk wanita itu sangat diperbolehkan orang tuanya itu segera menikahkan anak perempuan karena ada beberapa perkara yang diperbolehkan untuk disegerakan, yaitu yang pertama membayar hutang. Nah, itu juga harus segera dibayar kalau kita memiliki hutang. Kemudian menikahkan anaknya perempuan itu supaya terhindar dari perbuatan zina tersebut. Kemudian yang negatifnya dari pernikahan dini tersebut biasanya habis orang yang telah menikah itu biasanya jiwa-jiwa emosionalnya itu masih sangat tinggi. Nah, kan sudah banyak juga yang terjadi akhirnya cerai. Nah, itu disebabkan karena biasanya ada hal-hal sepele yang menjadi besar. Ataupun sebaliknya hal besar itu dari satu pihaknya itu dibuat kecil dan akhirnya yang satu menjadi emosi dengan sangat besar. Nah, kemudian itu terjadinya cerai. Itu sedikit dari saya penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kedua pemateri sudah memaparkan materinya dengan sangat baik ya. Nah, dapat disimpulkan
dari Kak Bayi Haki tadi bahwasanya pernikahan dini itu baik, tapi nggak semua yang baik itu juga baik. Nah, selalu ada kekurangan dan kelebihan di dalamnya. Kelebihannya, semua yang kita kerjakan yang membuat pasangan kita senang itu adalah pahala. Nah, kekurangannya, emosi mereka belum stabil, jadi bisa memunculkan pertikaian-pertikaian. Ekonomi juga belum stabil, emosi dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi, semua itu balik ke kalian semua. Mau langsung nikah sekarang apa besok gitu? Maksudnya udah ada calonnya belum? Astagfirullah. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.